Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Budi Santoso, NIM E2010-977 dari Universitas Juanda Bogor yang mengikuti program MBKM atau Pertukaran Mahasiswa. Saya akan mereview Hukum Administrasi Negara pada tanggal 16 September yang disampaikan oleh Bapak Denny Mulyadi SHMA dan Randy Adhayani SHMH. Hukum Administrasi Negara. Isi rasio di Tatanan Ilmu Hukum Administrasi menghadapi perkembangan ilmu hukum Indonesia oleh Kurnia Sukmanto, Bandung, September 1992. Hukum pertama-tama itu berkelanjutan untuk menyelenggarakan atau menciptakan ketertiban. Pada gilirannya, merupakan syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat manusia yang Hukum mempunyai hubungan yang erat dengan kekuasaan. Hukum memerlukan kekuasaan untuk melaksanakannya. Sebaliknya, kekuasaan atau power mempunyai batasan-batasannya yang ditentukan oleh hukum. Dengan kata lain, kekuasaan merupakan suatu faktor yang mutlak dalam suatu masyarakat hukum. Masyarakat yang teratur memerlukan fungsi kekuasaan itu. Sumber kekuasaan itu, kekuasaan dapat bersumber dari suatu wewenang formal di samping kekuatan fisik ataupun militer. Akan tetapi dapat pula kekuasaan itu bersumber dari pengaruh politik atau keagamaan ataupun kekayaan dan kekuatan ekonomis. Bahkan terkandung juga sumber dari moralitas serta pengetahuan. Van Verhoeven sewaktu ia berusaha untuk menerangkan hubungan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi. Menurutnya, hukum tata negara itu mengatur susunan dan mendistribusikan kewenangan kekuasaan negara, sementara hukum administrasi membatasi perangkat penyelenggara negara dengan menyelenggarakan kekuasaan negara tersebut. Pembatasan kekuasaan ini dilakukan demi menciptakan jaminan hukum bagi rakyat, bahwa tidak boleh terjadi kesewenang-wenangan dari pihak penyelenggara. Sudargo Gautama 1973 mengatakan bahwa dalam hukum administrasi inilah terletak sendi-sendi utama suatu negara hukum. Apakah suatu negara hukum mewujudkan cita-cita negara hukum atau pertama-tama dapat dilihat dari penyelenggaraan hukum administrasinya. Pada itu suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum apabila negara tersebut memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama, dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap warganya. Negara tidak dapat membuat sewenang-wenang terhadap warganya, itu karena dibatasi oleh hukum. Pelanggaran hak warga negara itu hanya dapat dilakukan apabila diizinkan dan berdasarkan ketentuan hukum. Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Secara historis, konsep negara hukum itu telah dimulai sejak abad ke-19. Sejalan dengan perkembangan era industrialisasi serta paham liberalisme kapitalisme di Eropa. Pada mulanya negara hukum diberi arti sebagai negara yang seluruh perlakuannya didasarkan yang diatur oleh undang-undang yang telah ditetapkan sejak semula oleh Badan Perwakilan Rakyat, sehingga tugas negara hanyalah bersifat pasif. Negara baru bertindak jika hak asasi manusia dilanggar. Tugas negara itu pada akhirnya hanya sebagai penjaga keamanan saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.